warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nini Septiani dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Di video ini saya bakal ngobrolin banyak hal yang penting banget dan pastinya relevan di dunia digital sekarang. Jadi kita akan membahas tentang sistem telekomunikasi, internet dan intranet, sistem informasi, e-commerce, sampai ke supply chain, AI, dan hacking. Nah, kedengarannya banyak banget ya, tapi tenang aja, aku bakal bawainnya santai-santai dan satu persatu biar enak dipahami. Yuk langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu sistem telekomunikasi. Nah, sistem telekomunikasi ini intinya adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain pakai alat elektronik kayak lewat sinyal radio, kabel surat optik, atau bahkan satelit. Jadi sistem ini tuh ada dua sisi, yaitu pengiriman dan penerima, dan di antara keduanya ada media yang ngebantu proses penyampaian informasi, misalnya jaringan kabel, jaringan seluler, wifi, dan lain-lain. Fungsinya banyak banget loh, mulai dari buat komunikasi, pertukaran data, sampai mendukung aktivitas bisnis dan pemerintahan. Bisa dibilang hampir semua aktivitas kita sekarang itu pasti terhubung sama sistem telekomunikasi ini. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Jadi selanjutnya kita akan membahas internet, intranet, dan eksternet. Kalau internet sih udah pada tahu ya, itu adalah jaringan global yang nyambungin komputer dan perangkat di seluruh dunia. Nah, beda cerita kalau intranet. Internet itu adalah jaringan internal perusahaan atau organisasi dan cuma bisa diakses sama orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau eksternet itu adalah semacam internet yang dikasih akses juga ke pihak luar, kayak supplier atau mitra bisnis, jadi tetap aman dan fleksibel. Sekarang kita akan bahas materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk kepada sistem informasi. Di dunia bisnis ada banyak jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi fungsional. Ini biasanya dipakai buat bantu kerja bagian tertentu kayak SDM, keuangan, atau pemasaran. Terus ada sistem informasi manajemen atau yang disebut juga dengan SIM, yang membantu manajemen buat ngambil keputusan lewat data-data yang sudah diolah. Nah, kalau sistem pemrosesan transaksi itu adalah yang mengurusin transaksi harian, misalnya jual beli, input data, pembayaran, dan semacamnya. Lalu ada juga sistem yang mengurus penjualan dan pemasaran, dari mulai riset pasar sampai sampai strategi promosi. Dan yang gak kalah penting yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Ini sistem yang membantu perusahaan buat tetap dekat dan menjaga hubungan baik sama para pelanggan. Nah, sekarang kita masuk materi yang keempat. Nah, materi ini familiar banget loh, jadi kita akan bahas tentang e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa lewat internet. Sekarang hampir semua orang pasti pernah membeli online gitu ya kan. Nah, ini salah satu bentuk dari e-commerce. Jenisnya juga ada banyak, misalnya bisa disebut dengan bisnis ke bisnis, lalu ada bisnis ke konsumen, lalu ada konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Keuntungannya pasti banyak banget, hemat biaya operasional, bisa buka toko 24 jam, jangkauannya pasarnya juga lebih luas dan bisa jualan kemana saja gitu. Tapi tetap ada tantangannya juga, misalnya soal keamanan data, interaksi yang nggak langsung sama pembeli, dan kadang ada kendala teknis yang kayak sistemnya lagi down gitu. Jadi e-commerce juga butuh strategi tambahan kayak riset pasar, pasang iklan digital, dan pastinya layak pelayanan pelanggan responsif biar pembeli puas dengan orderan kita. Oke, lanjut ke materi yang kelima. Oke, selanjutnya kita bahas materi tentang supply chain management alias SCM. Jadi SCM itu penting banget buat perusahaan. Fungsinya juga mengatur aliran barang, informasi, dan proses dari awal produksi sampai barang ke tangan konsumen.
Ada beberapa jenis SCM, yaitu contohnya seperti push basket atau barang yang disiapin dulu baru dipasarkan. Kemudian ada pull basket, yaitu barang yang disiapin kalau udah ada permintaan. Lalu ada agile, yaitu fleksibel dan cepat menyesuaikan sama kondisi pasar. Jadi ada masalah yang sering muncul di SCM itu kayak pengiriman telat, terus komunikasi antar bagiannya itu nggak sinkron, makanya manajemen supply chain harus rapi dan terstruktur. Sekarang kita bahas materi yang keenam. Oke, di sini kita akan membahas materi yang makin berkembang, yaitu artificial intelligence atau yang kita sering dengar sebagai AI. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang bikin mesin bisa mikir dan belajar kayak manusia. Misalnya chatbot yang jawab pertanyaannya, atau sistem rekomendasi kayak e-commerce gitu. Salah satu contoh AI adalah expert system, yaitu sistem yang bisa ngasih keputusan atau solusi kayak seorang ahli. Lalu ada juga yang namanya sistem intelligence, yaitu sistem yang bisa berkembang dan belajar dari data sebelumnya. Jadi makin dipakai makin pintar nih kita. Oke, selanjutnya materi terakhir yang ketujuh. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas soal haki atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi haki itu perlindungan hukum buat karya kita, entah itu dari tulisan, musik, gambar, merek, dagang, jenis desain, sampai teknologi. Awalnya konsep ini berkembang di Eropa sejak abad ke-15 dan sekarang jadi salah satu aspek penting di era industri dan digital. Manfaat haki itu jelas banget supaya karya kita nggak ditiru orang lain dan bisa dikasih nilai dari ekonomi dan ngasih semangat buat terus berkarya dan tanpa takut dijiplak gitu. Nah, kesimpulannya semua sistem dan teknologi yang tadi kita bahas itu saling berkaitan dan sangat penting buat kehidupan sekarang. Dari cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, sampai menciptakan karya, semuanya butuh sistem informasi dan perlindungan. Jadi sebagai mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, paham soal ini tuh jadi modal penting banget buat menghadapi dunia kerja yang serba digital dan cepat berubah. Oke, baiklah, sekian dulu dari video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.